Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan yang baik sampai hari ini. Bapak Ibu, manusia itu tidak pernah luput dari dosa. Saya rasa kita sepakat dengan statement itu ya. Manusia tidak pernah luput dari dosa. Setiap manusia tidak pernah luput dari segala hal yang mendukakan hati Tuhan. Mengapa begitu? Karena manusia selama hidupnya masih akan punya kehendak. Manusia masih punya ego yang seringkali mendominasi jalanan kehidupan ini. Bukan hanya kita kok Bapak Ibu. Raja Daud, tokoh besar di dalam Alkitab pun salah satunya. Bacaan Alkitab yang akan menjadi permenungan kita hari ini diambil dari 2 Samuel pasal 11 ayat 27 sampai pasal 12 ayat 15. Di situ diceritakan tentang kejatuhan Daud di dalam dosanya. Dikisahkan di sana secara singkat, Daud mendukakan hati Tuhan. Pasal 12 ayat 9 dikatakan di sana bahwa Daud menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat. Apa sih yang dilakukan Daud? Daud membiarkan kehendak dirinya mendominasi ruang pikiran dan ruang hatinya. Daud tidak dapat memendam keinginannya untuk memiliki Batsyeba yang adalah istri Uria, salah seorang prajuritnya. Daud ingin menjadikan Batsyeba menjadi istrinya. Saking ngototnya Bapak Ibu, di situ ditulis Daud membiarkan Uria gugur di medan perang supaya Daud dapat mengambil Batsyeba dan menjadikannya istri. Lalu Allah kecewa atas keputusan Daud itu. Allah menegur Daud melalui Natan, sahabatnya. Dari teguran itu Daud mulai sadar bahwa yang dilakukannya adalah salah di hadapan Tuhan. Daud menyadari bahwa pilihannya untuk menuruti kehendak dirinya adalah keputusan yang keliru. Oleh karena itu, nanti jika Anda baca secara lengkap, ia mengaku kesalahannya. Daud bertobat. Ya. Setelah ia bertobat, tentu saja Allah mendengar. Allah mengampuni Daud. Tapi ada satu hal yang menarik Bapak Ibu. Satu hal yang menarik di balik pengampunan yang diberikan Allah kepada Daud. Apa itu? Allah tetap menunjukkan ketegasannya bahwa kesalahan Daud haruslah tetap mendapat konsekuensi. Allah membiarkan Daud menjalani konsekuensi atas kesalahannya. Apa itu? Allah mencabut nyawa anak Daud. Dari kisah Daud, Tuhan ingin menunjukkan Bapak Ibu bahwa segala sesuatu, segala pilihan, semua keputusan yang kita ambil di dunia ini pasti ada konsekuensi di baliknya. Entah apakah pilihan itu nantinya kita ambil berdasarkan kemauan kita sendiri ataupun seturut kehendak Tuhan, semuanya pasti ada konsekuensinya. Tuhan mengizinkan konsekuensi itu hadir di balik semua pilihan, semua keputusan yang akhirnya kita ambil. Seperti Daud, konsekuensi-konsekuensi yang muncul kadangkala tidak menyenangkan. Konsekuensi yang muncul seringkali memberatkan hati kita. Namun Tuhan tetap mengizinkan itu terjadi supaya kita bisa belajar sesuatu. Dan begitulah Daud Bapak Ibu. Ia harus menjalani konsekuensi atas keputusannya. Anaknya harus mati. Namun Daud belajar satu hal. Ketika Allah menunjukkan ketegasannya terhadap dosa yang diperbuat Daud, di situ jugalah Allah sedang mendemonstrasikan cinta kasih-Nya bagi Daud. Justru disitulah Allah sedang menunjukkan bahwa Allah peduli bagi Daud. Allah mempedulikan Daud.
Allah tidak ingin anaknya ini berjalan seturut kehendaknya sendiri. Maka itu Allah memperingatkan melalui konsekuensi itu. Allah menginginkan ruang yang lebar di dalam kehidupan kita, agar Allah dapat senantiasa menuntun kita di tengah perjalanan kehidupan ini. Allah ingin ruang yang lebar di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Lantas, bagaimana dengan kita saat ini? Mari kita sejenak menoleh ke belakang. Mari kita melihat segala sesuatu yang sudah kita tempuh sampai dengan hari ini. Adakah keputusan-keputusan yang kita ambil itu seturut keinginan dan kehendak kita sendiri? Masihkah kita mengendalikan segala sesuatu ini berdasarkan ego? Masihkah kita mengandalkan ego kita ketika kita memutuskan semuanya di kehidupan ini? Seberapa besar kita memberikan ruang untuk bertanya kepada Tuhan atas pilihan-pilihan di kehidupan kita? Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini berdasar dengan kehendak Tuhan, bukan lagi kehendak kita sendiri. Amin.